kuburan itu tidak pernah disebut namanya. Orang-orang desa Kedung Jati hanya menyebutnya yang di ujung karena letaknya memang berada paling akhir, menempel hutan dan sungai kecil yang airnya hitam meski tidak hujan. Saat Arman kembali ke desa untuk menguburkan ayahnya, ia langsung tahu ada yang salah. Kuburan itu bertambah luas, padahal sejak kecil ia hafal betul batasnya. Ada pohon beringin tua di sisi barat, ada batu nisan patah di utara, dan jalan setapak sempit di selatan. Sekarang jalan setapak itu hilang, digantikan barisan tanah merah yang masih basah. "Ini kuburan baru?" tanya Arman pada Pak Lurah. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya menghindari tatapan Arman. "Tanahnya memang masih ada," katanya. "Akhirnya, selama masih dibutuhkan, pemakaman berlangsung cepat, terlalu cepat. Tidak ada doa panjang, tidak ada tahlilan lengkap, seolah semua orang ingin segera pergi dari tempat itu saat orang-orang mulai meninggalkan area kuburan. Arman tetap berdiri. Ia menatap makam ayahnya. Di sebelahnya ada satu liang lahat kosong. Tanahnya sudah digali rapi. Nisan kayunya sudah tertancap tanpa nama. Arman menelan ludah. "Pak, ini buat siapa?" tanyanya pada penggali kubur. Lelaki itu menghentikan gerakannya. "Kalau belum ada yang mati," katanya pelan. Biasanya belum boleh ditanya. Malamnya, dari rumah duka, Arman mencium bau tanah basah. Padahal kuburan cukup jauh, dan di antara bau itu ada bau kain kafan. Kuburan itu memiliki penjaga, namanya Mbah Sastro. Usianya tidak ada yang tahu pasti. Rambutnya putih kusut, punggungnya bungkuk, dan bajunya selalu sama, hitam, lusuh, berbau tanah. "Sejak kapan Mbah jaga sini?" tanya Arman saat menemuinya sore hari. "Sejak kuburan ini belum penuh," jawab Mbah Sastro. "Sekarang sudah penuh." Mbah Sastro tersenyum, memperlihatkan gigi hitamnya. "Kalau penuh," katanya, "tidak akan ada yang bisa keluar." Arman merasa merinding. Mbah Sastro lalu menunjuk salah satu nisan tua. "Itu nisan ibumu." Arman membeku. "Ibu saya dimakamkan di kota." Mbah Sastro menggeleng. "Yang dikubur boleh jauh," katanya pelan. Yang dipanggil tetap datang. Saat Arman menoleh ke nisan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Nama ibunya terukir samar, dan tanah di sekitarnya masih basah. Malam pertama setelah pemakaman ayahnya, Arman bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah kuburan. Tanah di sekelilingnya basah dan mengeluarkan uap tipis. Bulan menggantung rendah, terlalu besar, terlalu dekat. Di hadapannya ada liang lahat, kosong, kosong. Tiba-tiba liang itu bergeser, bukan ditarik, bukan didorong. Tanah di sekitarnya bergerak pelan, seperti daging hidup yang sedang menyesuaikan posisi tulang di dalamnya. Liang itu berhenti tepat di depan kaki Arman. Dari dalamnya
terdengar suara napas pendek, terbata, seperti orang yang kehabisan udara. Arman terbangun dengan teriakan tertahan. Kaosnya basah oleh keringat dan yang membuatnya hampir muntah. Bau tanah basah memenuhi kamar. Pagi harinya, ia kembali ke kuburan dan di sanalah ia melihatnya, liang kosong di samping makam ayahnya. Tidak lagi di tempat semula. Kini jaraknya hanya 1 langkah dari nisan ayahnya. Arman tidak satu-satunya. Di warung kopi, ia mendengar bisikan pelan antar warga. Semalam aku mimpi dikafani, aku mimpi gali tanah, tapi yang dikubur aku sendiri. Anakku bangun nangis, katanya tanahnya berat. Semua mimpi itu memiliki satu kesamaan, kuburan. Liang dan tanah yang menutup dari atas. Pelan-pelan Arman menemui Pak Lurah. Kenapa ini tidak dihentikan? Arman bertanya. Suaranya meninggi. Kenapa kuburan itu terus dipakai? Pak Lurah memijat pelipisnya. Karena kalau tidak dipakai, katanya lirih, yang datang akan lebih banyak. Yang datang siapa? Pak Lurah menatap Arman dengan mata merah dan lelah yang seharusnya sudah dikubur. Tapi belum. Mbah Sastro menunggu Arman di kuburan saat senja. Kalau mau tahu, katanya tanpa basa-basi, malam ini kamu jangan pulang. Malam Jumat, Arman menelan ludah. Mbah Sastro mengangguk. Malam Jumat, katanya, malam di mana tanah membuka telinganya. Kuburan berubah ketika malam turun. Angin membawa suara, seperti bisikan doa yang terputus-putus. Tanah terlihat lebih gelap, lebih lembek, seolah baru saja digali. Padahal tidak ada bekas cangkul. Di tengah kuburan, Mbah Sastro berdiri diam. Setiap malam Jumat, katanya pelan, kuburan ini menunggu satu. Menunggu siapa? Siapa saja? Jawabnya asal datang dengan sendirinya. Arman merasakan dadanya sesak. Dari arah hutan terdengar langkah kaki pelan, teratur. Seseorang berjalan menuju kuburan dan Arman mengenali sosok itu. Ibunya. Pakaiannya putih, wajahnya pucat, kakinya kotor oleh tanah. Ibu, suara Arman pecah. Ibunya berhenti di tepi liang kosong. Mbah Sastro menatap Arman. Kalau kamu memanggilnya, katanya, dia akan tahu kamu masih hidup. Kalau tidak, dia akan turun, jawab Mbah Sastro. Dan kuburan akan minta gantinya. Ibunya menoleh, matanya kosong. Liang itu mulai runtuh ke dalam. Ibu pulang. Suara Arman pecah, nyaris seperti bisikan anak kecil yang takut kehilangan. Ibunya berdiri kaku di tepi liang. Kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Tumitnya sedikit terangkat, seperti sedang ditarik dari bawah. Wajah itu wajah ibunya, namun mata itu bukan mata orang hidup. Mbah Sastro mencengkeram lengan Arman. Jangan sebut namanya, bisiknya. Tanah sudah mengenalnya. Liang itu mengeluarkan suara, bukan runtuhan, melainkan
helaan napas panjang seperti dada raksasa yang mengempis. Ibunya melangkah maju. Tanah di bawah kakinya runtuh sendiri, menyesuaikan bentuk tubuhnya. Kain putihnya mulai berubah warna. Coklat, merah gelap, hitam. "Aku capek, Man." Suara itu keluar, serak dan berat. Di bawah, sempit. Air mata Arman jatuh. "Kalau ibu naik," katanya terisak. "Siapa yang turun?" Ibunya menoleh, dan untuk sesaat, hanya sesaat, mata itu kembali seperti dulu. "Kamu," jawabnya. Arman tersungkur. Tanah di bawah lututnya terasa hangat, lembek seperti kulit. Mbah Sastro akhirnya bicara. "Dulu," katanya pelan, "kuburan ini bukan kuburan." Arman menoleh. "Ini tempat pembuangan." Suara malam menelan kata-kata itu. "Zaman kelaparan," lanjut Mbah Sastro. "Orang-orang mengubur yang sakit sebelum mati, yang lemah, yang tidak sempat diselamatkan." Arman teringat nisan tanpa nama. Mereka tidak pernah dicatat, kata Mbah Sastro. Jadi tanah mencatat sendiri. Ibunya kini setengah tenggelam, tangannya mencakar tanah. Bukan untuk keluar, melainkan menahan sesuatu dari bawah. Setiap generasi, kata Mbah Sastro, tanah menagih satu yang hidup supaya yang terkubur bisa tetap tenang. Kalau tidak ada, Arman berteriak, tanah akan memilih, jawabnya. Dan biasanya yang paling dekat, tanah di sekitar Arman bergerak perlahan, melingkar. Liang lain mulai terbuka, bukan satu, tapi banyak. Arman berdiri tertatih. "Kalau aku turun," katanya, suaranya mati. "Ibu bisa naik?" Ibunya tidak menjawab karena ia tidak boleh menjawab. Tanah sudah naik hingga dadanya. Wajahnya retak, bukan oleh usia, melainkan oleh tekanan dari bawah. Mbah Sastro menatap Arman lama. "Tidak ada jaminan," katanya jujur. "Yang ada cuma giliran." Arman tertawa pendek, histeris. "Selalu bertambah satu," gumamnya. Ia melangkah ke depan. Tanah langsung merespons, membuka satu liang paling besar, paling hitam. Liang yang sejak awal disiapkan di dasar liang itu. Arman melihat namanya sendiri terukir di tanah. Tanpa nisan, tanpa doa, ibunya menjerit. Jeritan tanah, bukan manusia. Arman melompat. Saat tubuhnya jatuh, tanah menutup cepat. Suara dunia padam. Tidak ada suara benturan. Tubuh Arman jatuh ke dalam liang, seperti dijatuhkan ke lumpur basah. Tanah menelan tubuhnya tanpa amarah, tanpa tergesa, seolah memang sudah mengenalnya sejak lama. Gelap, tidak ada udara. Namun Arman tidak langsung mati. Ia masih bisa bernapas. Pendek, terpotong, seperti paru-parunya dipinjamkan waktu. Tanah menekan dari segala arah, memeluk, menahan. Di kegelapan itu, Arman mendengar suara lain. Tangisan, tangisan, bukan satu, puluhan, luhan. Suara-suara orang
yang terjebak dalam posisi yang sama pada waktu yang berbeda. Giliranmu, jangan biarkan penuh. Kalau penuh, kita semua naik, tangan-tangan menyentuhnya. Dingin, kurus, bukan untuk menarik, melainkan memastikan ia tetap di bawah, di atas tanah. Liang Arman tertutup sempurna. Kuburan mendadak sunyi. Angin berhenti. Burung malam menghilang. Mbah Sastro berdiri gemetar di tepi liang. Di hadapannya, tanah di liang Ibunda Arman bergerak perlahan. Retak dan kemudian sebuah tangan muncul. Kali ini tangan hidup. Ibunda Arman naik dengan terhuyung. Nafasnya tersengal. Dadanya naik turun seperti orang yang baru lolos dari tenggelam. Namun saat ia berdiri, matanya kosong. Bukan lega, bukan syukur. Hanya hilang. Ibu, suara Mbah Sastro bergetar. Perempuan itu menoleh dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Jangan sebut aku begitu." Di balik matanya, sesuatu masih tertinggal di bawah. Pagi datang. Desa Kedung Jati kembali hidup. Orang-orang keluar rumah. Warung buka. Anak-anak berangkat sekolah. Kuburan itu terlihat rapi. Tidak ada liang terbuka. Tidak ada tanah basah berlebihan. Namun ada satu nisan baru tanpa nama. Hanya tanggal hari itu. Ibunda Arman berjalan pulang ke rumah lama mereka. Tetangga menyapa. Ia mengangguk. Tapi setiap malam Jumat ia berdiri menghadap jendela, menatap ke arah kuburan. Dan setiap malam Jumat ia tidak pernah tidur. Bertahun-tahun kemudian seorang pendatang datang ke desa Kedung Jati. Ia kehilangan seseorang. Kuburan itu kembali melebar. Sedikit saja, hampir tidak terlihat. Penjaga baru berdiri di sana. Bukan Mbah Sastro, melainkan seorang lelaki muda. Wajahnya pucat, matanya cekung, pakaiannya berbau tanah. Pendatang itu bertanya, "Mas, ini kuburan penuh?" Penjaga itu tersenyum tipis. "Tidak pernah," katanya. "Kalau penuh semua naik." Pendatang itu merinding. "Kenapa selalu bertambah satu?" Penjaga menatap tanah. "Karena yang di bawah," katanya pelan, "tidak pernah mau sendirian." Di dalam tanah sesuatu bergerak, menunggu.